Shalom, selamat pagi Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Wah, puji Tuhan, semangat sekali pagi ini. Ya, kami juga menyambut dengan sukacita, tentunya dalam kasih Kristus Bapak Saudara yang beribadah di rumah secara live streaming. Kami juga berharap bahwa Bapak Saudara yang di rumah beribadah dengan sungguh-sungguh, walaupun hanya lewat live streaming, tetapi kita sedang berhadapan dengan Tuhan yang sama. Ya, dan pagi hari ini kami juga menyambut dengan sukacita untuk saudara kita yang baru pertama kali hadir untuk boleh ibadah bersama-sama dengan kita hari ini. Nanti boleh berdiri, yaitu saudara Nicholas Gozali. Boleh berdiri? Ya, selamat datang Nicholas. Terima kasih untuk hadirannya pagi hari ini. Dan kami terus mengundang untuk saudara kami, adik kami Nicholas, untuk di kemudian hari boleh datang beribadah bersama lagi. Ya, Tuhan Yesus memberkati untuk kehadirannya. Apakah ada yang lain yang baru pertama kali hadir bersama-sama dengan kita? Nggak ada. Ya, semuanya jemaat yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan beribadah pagi hari ini dan kita akan membaca bagian dari firman Tuhan dari kitab Mazmur 118. Mazmur 118 ayatnya yang kelima sampai dengan ayat yang ke-9. Mazmur 118 ayatnya yang kelima sampai dengan ayatnya yang ke-19. Kita akan baca silih berganti. Saya akan mulainya dan saudara akan baca di ayat 6 ya. Beginilah firman Tuhan. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena kami memiliki Allah yang seperti Engkau. Tempat berlindung kami, tempat kami berteduh, tempat kami berseru. Karena Engkau satu-satunya Allah yang hidup, Allah yang benar, Allah yang berdaulat, dan Allah yang berkuasa atas dunia ini termasuk hidup kami. Kami sungguh bersyukur karena kami juga boleh Tuhan pilih untuk diselamatkan dan kami boleh menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini kalau kami boleh ada dalam ruangan ini. Oleh karena anugerah Tuhan memimpin menuntun kami sehingga kami boleh ada dalam ruangan ini. Dan biarlah kehadiran kami Tuhan bukan karena manusia, tetapi biarlah kehadiran kami karena anugerah Tuhan. Dan biarlah kami beribadah karena kami tahu bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami, yaitu Allah yang hidup, Allah yang kudus, Allah yang suci. Biarlah hati kami, pikiran kami dikuduskan karena Engkau. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang menyaksikan dan ibadah secara live streaming yang ada di rumah. Kiranya juga Tuhan menolong dan memberkati kehidupan mereka. Agar setiap kami, baik yang ada dalam ruangan ini maupun mereka juga yang di rumah, kami dengan kesungguhan hati merendahkan diri untuk mau memandang, beribadah kepada Engkau Allah yang hidup. Jarak boleh memisahkan kami, ruangan boleh memisahkan kami, tetapi Engkau adalah Allah yang tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu, yang sama-sama bekerja di tengah kami. Terima kasih Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu yang boleh melayani Engkau pada pagi hari ini, agar semuanya boleh mendatangkan hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwa ketika pujian dan firman Tuhan ditaburkan bagi kami, Allah Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, sehingga ketika kami keluar dari ruangan ini, kami diubahkan karena hati kami, pikiran kami terarah hanya kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, inilah ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Dengan penuh sukacita kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama bersukacita di dalam Tuhan dengan satu pujian, Sukacita Surga. Mari dengan penuh semangat kita akan katakan, terima sukacita surga. Surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Inilah setiap pujian kami Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau menikmati hadirat Tuhan. Kami mau lebih dalam menyembah-Mu. Biarlah Engkau melihat setiap hati kami. Sungguh besar setia-Mu Tuhan, nyata di sepanjang hidup kami. Biarlah ini boleh menjadi iman kami. Mari bersama-sama jemaat Tuhan kita akan katakan, sungguh besar setia-Mu.
Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami mau lebih dalam lagi Tuhan untuk dekat kepadamu. Ini hati kami yang rindu untuk dipenuhi dengan firman Tuhan. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Mari jemaat Tuhan katakan bersama-sama, satu hal yang ku rindukan. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang ku rindukan. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu. Mengoreksi, bahkan mempertobatkan.
C tes ya. Ya, saya pakai ini aja karena mungkin agak treble. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, adakah di antara kita yang tidak pernah mengalami kegagalan? Semua orang pasti mengalami kehidupan yang gagal dalam apapun bentuknya. Tetapi ketika kita mendengar sejarah, membaca sejarah, lalu teringat bagaimana seseorang yang menemukan sesuatu oleh karena keahliannya, kemudian dia mempertahankan, menguji terus, gagal bangkit, sampai kepada akhirnya beratus-ratus kali gagal, dan dia mencoba lagi, dan sampai sekarang Bapak Ibu menikmatinya, yaitu penemu lampu, bohlam lampu. Siapa? Thomas Alva Edison. Kalau seandainya itu kita, mungkin kita nggak sanggup sampai beratus-ratus kali jatuh dan gagal. Nah oleh karenanya maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jatuh tidak penting sebenarnya. Yang paling penting adalah bagaimana bangun dari kejatuhan itu. Amin? Setuju? Ya. Setiap orang mengalami, kita punya kelemahan, kita punya kekurangan. Jatuh hal yang wajar. Ya. Tidak ada orang yang kebal di muka bumi ini, tetapi bagaimana ketika jatuh, kemudian sadar lalu bangkit dan menjadi pemenang. Ini yang penting, ini yang perlu. Nah mari kita buka Alkitab kita di Perjanjian Lama. Saya ingin menyampaikan kebenaran firman dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Yunus. Bapak Ibu mungkin tahu semua, anak-anak kecil, anak-anak sekolah minggu tahu itu tentang cerita Yunus. Ya. Mari kita melihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yunus pasal yang kedua. Kita baca Yunus pasal kedua, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Di bawah perikop doa ucapan syukur Yunus. Saya mulai ayat yang pertama, Bapak Ibu melanjutkan ayat yang kedua, dan seterusnya Bapak Ibu yang di rumah juga bisa mengikuti dengan pembacaan silih berganti. Saya akan memulai kitab Yunus pasal 2, bunyi firman Tuhan ayat pertama demikian. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku, samudera raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Ketika jiwaku terletih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan. Dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Tetapi aku dengan ucapan syukur, aku akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasyarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, kitab ini ditulis oleh Nabi Yunus. Alkitab mengatakan siapa Yunus? Anaknya Amitai. Dia adalah orang dari Galilea, ya. Dia adalah orang Galilea dan sebagai seorang nabi Israel waktu itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat, ya, kita akan melihat bagaimana bangkit dari kegagalan. Ya. Bagaimana bangkit dari kegagalan.
Dan saya melihat ada beberapa poin di sini, ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita lihat mengapa Yunus gagal. Yunus seorang nabi Israel yang diutus Allah sebenarnya untuk menyampaikan berita kepada kota Niniwe. Kota Niniwe itu adalah ibu kota kerajaan Asyur. Kota Niniwe. Menurut sejarah, kota Niniwe di zaman dunia kuno saat itu, ya, di dunia kuno saat itu hanya terdiri dari dua kerajaan besar. Kerajaan Asyur dan kerajaan Babilonia. Kerajaan Asyur ini adalah kerajaan yang besar dengan ibu kota Niniwe dan orang-orangnya, masyarakatnya, tentaranya bengis-bengis, kejam-kejam. Semua kerajaan-kerajaan di lingkungannya hampir sebagian kalah, termasuk musuh besar dari Israel. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saking bengisnya, saking kejamnya, saking murtadnya, maka Yunus sebagai seorang nabi tidak rela ketika kota Niniwe itu diselamatkan oleh Allah. Kira-kira penduduk kota Niniwe itu sekitar 120.000. Ya. Ketika dikelilingi dengan jalan kaki, kota Niniwe itu kira-kira 3 hari. Jadi kalau 3 hari jalan kaki mengelilingi kota itu baru selesai. Kota itu dikelilingi tembok yang sangat besar dan tebal, tingginya kira-kira 30 meter. Ya. Kemudian lebar sekali tembok itu, kira-kira penunggang kuda itu bisa 2 lapis mengelilingi di atas tembok tersebut. Ada 200 menara jaga. Saudara bisa bayangkan bagaimana besarnya kota itu, bagaimana kuatnya kota itu dengan tembok yang begitu tebal, dengan menara jaga yang 200 tempat dibangun menara jaga di atas. Sehingga sulit sekali kerajaan-kerajaan lain, sulit sekali kota-kota lain untuk mengalahkan. Bahkan tentaranya sangat kejam, penduduknya sangat kejam, begitu sering mengalami pentumpahan darah. Kalau membunuh, dibunuh lebih sadis daripada ISIS. Musuh-musuhnya dibunuh, dipenggal, dicincang. Bahkan perempuan hamil bisa dibelah perutnya. Lalu anaknya diambil, dilemparkan ke tembok itu. Mengerikan sekali. Memiliki pemujaan yang namanya Dewa Dagon. Dewa Dagon itu berkepala ikan, bertubuh manusia. Dan menurut kepercayaan orang kerajaan Asyur, kota Niniwe itu, Allahnya orang Israel itu menurut mereka kecil dibanding Dewa Dagon itu. Makanya tidak ada yang ditakuti di dunia kuno. Dan lawan yang paling tangguh terhadap kerajaan Asyur satu-satunya adalah kerajaan Babilonia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa Yunus tidak mau? Dia tidak rela. Bangsa yang kejam, bangsa yang sadis, bangsa yang pembunuh, makan darah setiap hari itu diselamatkan. Maka Yunus tidak rela, Yunus tidak terima ketika Yunus diperintahkan Tuhan untuk memberitakan pertobatan, memberitakan berita keselamatan kepada Niniwe, maka dia tidak mau. Mari kita lihat pasal yang pertama, ayat pertama. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian,
bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Saya minta Bapak Ibu sekalian kita berimajinasi bagaimana jahatnya kota itu. Bagaimana jahatnya penduduk itu, bagaimana jahatnya tentara-tentara di situ. Sampai kejahatannya naik kepada Tuhan. Kemudian Yunus disuruh ke sana. Ayat yang ketiga, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di situ sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Saya garis bawahi. Tarsis merupakan suatu tempat, daerah terkecil, daerah terpencil, jauh dari kota besar. Dan itu jaraknya kira-kira 2.500 mil. Saya hitung-hitung sekitar 4.000 kilo lebih. Saya mulai mencoba melihat Jogja, Palembang Jogja itu sekitar 1.000 kilo lebih. Jadi kira-kira Palembang Jogja bolak-balik. Palembang Jogja, Jogja Palembang, Palembang Jogja lagi. 2 kali lipat. Yunus lari dari panggilan Tuhan begitu jauh ke Tarsis. Yunus disuruh ke timur ke Niniwe, dia bertolak belakang pergi ke Tarsis, ke daerah barat. Sementara Niniwe itu kira-kira 550 mil. Makanya jauh banget ya, berlawanan arah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini letak kesalahan. Jadi Yunus seorang nabi tidak mentaati Tuhan, tidak mentaati Allah yang mengutus dia. Sehingga dia melarikan diri, mencari persembunyian yang paling terpencil, yang paling jauh, dikiranya dia bisa bersembunyi di hadapan Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemanapun orang akan menyembunyikan diri, menyembunyikan kesalahannya, tidak akan pernah tidak dilihat oleh Tuhan. Karena mata Tuhan tidak pernah tertutup dan dia tahu. Belum sampai Tarsis, Allah selamatkan Yunus. Cerita pelarian Yunus itu di pasal 1. Apa yang terjadi ketika dia naik kapal, kapalnya kena badai yang besar sampai mau hancur. Semua barang-barang di dalam kapal dilemparkan ke laut, Dan orang yang di dalam kapal itu tidak percaya kepada Tuhan, dia menyembah Allah mereka masing-masing. Lalu dia bingung kenapa? Akhirnya nahkoda kapal turun karena Yunus tidur di kapal bagian bawah. Lalu dibangunkan, siapa kamu? Kamu tidak tahu bahwa kita terancam mati. Bangkit, bangun. Siapa kamu? Saya adalah hamba Allah dari Ibrani. Wow, semakin takut orang-orang di dalam kapal. Apa yang terjadi? Siapa yang melakukan ini sehingga kami terancam mau mati semua? Lalu Yunus berkata begini, lemparkan aku ke laut. Lemparkan aku ke laut. Karena apa? Nah ini, saya mau kasih tahu Bapak Ibu sekalian, pasal yang pertama, ayatnya yang ke-12, ya, saya bacakan. Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini
menyerang kamu. Yunus sadar karena kesalahan dia memberontak dari panggilan, akhirnya seisi kapal, orang-orang di dalam kapal terancam kematiannya. Nilai rohani saya bisa mengambil dari sini. Ketika orang lari dari panggilan, ketika orang lari di hadapan Allah, maka kehidupan orang itu akan semakin terpuruk dan merugikan orang lain. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi, ketika orang lari dari panggilan, ketika orang melarikan diri dari hadapan Allah, hidupnya merugikan orang lain. Kesalahan Yunus merugikan semua awak kapal. Pedagang-pedagang yang punya barang-barang harus dibuang, dilemparkan ke laut agar kapalnya selamat. Tapi lagi-lagi Allah tidak menghukum Yunus, tetapi Allah menyelamatkan Yunus dengan cara apa? Dengan cara dilemparkan oleh orang-orang dari kapal tadi ke dalam laut. Tujuan Allah melalui orang itu melemparkan Yunus ke dalam laut apa? Bukan untuk membunuh Yunus, bukan untuk menghukum Yunus, bukan untuk mematikan Yunus, tetapi justru untuk menyelamatkan Yunus. Karena Allah masih punya rencana, dan rencananya Allah tidak boleh gagal untuk menyelamatkan kota Niniwe. Saudara, menarik sekali ayat yang ke-14, lalu berserulah mereka kepada Tuhan. Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab Engkau Tuhan telah berbuat seperti yang Engkau kehendaki. Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Saudara, terjadi pertobatan kan? Di dalam kapal itu. Orang yang tadinya menyembah Allah bukan Allahnya Yunus, sekarang dia menyembah Tuhan. Luar biasa. Saya boleh mengambil sebuah pelajaran bahwa Allah bisa memakai semua peristiwa apapun untuk menggenapi rancangannya. Amin. Allah bisa memakai semua peristiwa apapun untuk menggenapi rancangannya. Rancangan Allah apa? Menyelamatkan kota Niniwe yang bengis, yang kejam, yang bertumpahan darah setiap hari dengan pembunuhan yang keji. Yunus sebagai hamba Allah, sebagai nabi, dia tidak mau terjadi keselamatan karena sakit hati, dendam, karena terlalu jahat, terlalu berdosa, terlalu sadis. Tidak pantas orang seperti itu diselamatkan. Bukankah kadang-kadang kita melihat kelompok orang, melihat oknum-oknum yang suka berbicara seperti sadis yang luar biasa, menyakitkan hati, timbul perasaan atau pikiran kita, udahlah Tuhan, mulut yang seperti itu langsung diisolasi aja lah, sudahlah Tuhan, malaikat tampar aja lah orang-orang yang seperti itu, kalau perlu nggak usah ada di bumi inilah, bikin kacau saja, bikin perpecahan saja, bikin mengacaukan dunia dan negara saja. Kadang-kadang orang bisa berpikiran seperti itu. Tetapi sekali lagi saudara, saya akan mengajak Bapak Ibu melihat kemurahan hati Allah untuk orang berdosa. Kemurahan hati Allah untuk kota yang bobrok. Kemurahan hati Allah terhadap orang yang bengis, yang penuh penumpahan darah. Itu artinya apa? Itu artinya bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Dan kita harus menggenapi rancangan Allah itu. Nah, oleh karena itu, setelah selesai saya uraikan ini, saya akan menyampaikan kepada saudara 3 poin. Ya, bagaimana bangkit dari kekalahan untuk memperoleh kemenangan. Yang pertama, sadari akan kesalahannya. Ya, sadari akan kesalahannya. Di mana Yunus dia sadar akan kesalahannya. Pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Yunus sadar akan kesalahannya. Yunus sadar ia mengalami kesusahan dalam hidupnya.
Ayat yang keempat, pasal yang kedua, Yunus sadar ia telah terusir dari hadapan Allah. Next terus. Ya, ayat yang keempat, pasal 2 saya bacakan. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapanmu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-mu yang kudus? Saudara, Yunus sadar bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Yunus sadar bahwa melarikan diri dari panggilan itu tidak benar. Makanya dia mengalami kesusahan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perut ikan sangat menakutkan sekali. Di dalam perut ikan itu sangat menakutkan. Begitu dilempar, lagi-lagi Allah berkuasa atas sealam ciptaannya, termasuk ikan. Ikan yang menelan Yunus itu adalah ikan yang sangat besar, diperkirakan panjangnya 18 meter. Sehingga Yunus begitu ditelan tidak mati, seolah-olah dia berada di dalam sebuah gua yang besar. Dan di sanalah dia berdoa. Di sanalah dia berdoa, menyadari semua kesalahannya. Itulah sebabnya pasal 2, saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Dalam perut ikan sangat menakutkan, ia terancam dalam kematian yang mengerikan. Itu ayat 5 dan ayat 6 pasal 2, saya bacakan. Segala air telah mengepung aku, menyancam nyawaku, samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Artinya apa? Tidak ada kesempatan untuk hidup. Dia sudah berada di dunia orang mati, di perut bumi yang paling bawah. Nah, saya mau beritahu, pasal 1 berbicara pemberontakan. Ketika Yunus memberontak, maka dia akan turun. Dia akan turun, semakin terpuruk, semakin terpuruk. Saudara lihat, ya, dari Israel ke Tarsis itu turun. Dia naik kapal, dia berada di kapal bagian bawah, dia turun lagi. Masih ada di kapal, dilempar oleh awak kapal. Kemana? Ke laut. Turun dari kapal bukan? Turun lagi karena kesalahannya. Di dalam laut masih ditelan ikan. Turun lagi. Pemberontakan kepada Allah membawa kehidupan yang tidak menghasilkan, membawa kehidupan yang tidak membawa kemenangan, dan membawa keterpurukan, semakin terpuruk. Ini. Tetapi ketika dia bertobat, pasal yang kedua, maka dia diutus ke Niniwe. Ya. Maka dia diutus di dalam pertobatan pasal yang kedua. Lalu pasal yang ketiga, perhatikan baik-baik, kita akan melihat pasal yang ketiga. Ayat 1, datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Ayat 3 jawaban Yunus. Bersiaplah Yunus, lalu apa? Pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya yang tadi sudah saya sampaikan. Mulailah Yunus ke dalam kota itu, sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Orang-orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditinggalkannya lah jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduk ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesar orang memaklumkan dan mengatakan, di Niniwe demikian, manusia dan ternak lembu, sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu
mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu sehingga kita tidak binasa. 10. Ketika Allah melihat perbuatan mereka, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah direncanakannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Allah nggak jadi menghukum Niniwe. Saudara, saya kadang-kadang merenungkan, menganalisa saat Yunus di dalam perut ikan, ya dia berdoa. Saya pernah mengutbahkan Yunus di perut ikan itu dengan judul berdoa di jalan buntu. Ya, kalau Bapak Ibu masih ingat khotbah saya di mimbar ini, berdoa di jalan buntu. Jadi kesana kemari udah buntu. Ya, tetapi kuasa Allah bisa membuka jalan. Nah, saudara, bagaimana cara Allah ya? Kita kadang-kadang nggak masuk akal. Tahu-tahu Allah mengirimkan ikan besar raksasa, lalu begitu dilempar ke laut, lalu ditelan sama ikan. Lalu Yunus berdoa dari dalam perut ikan itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sadari kesalahan. Ya, karena apa? Karena Yunus menyadari semuanya itu. Ia terancam dalam kematian yang mengerikan. Air mengepung, lumut membelit kepalanya. Tanpa kasih Allah, maka Yunus tidak akan pernah mengalami harapan lagi. Yang kedua, next. Setelah menyadari, bertobatlah. Setelah menyadari semua kesalahan, Yunus bertobat. Yunus bertobat. Mari kita lihat ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 pasal 2. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yunus menyadari kesalahannya. Ketika Yunus bertobat, luar biasa. Perut ikan adalah tempat terbaik ternyata bagi Yunus untuk merenungkan sebuah panggilan itu. Kadang-kadang kita dibawa oleh Allah melalui ujian-ujian kita kepada persoalan satu pindah ke persoalan lain. Dari pergumulan satu kepada pergumulan lain. Mengapa? Agar kita di sana bisa melihat kuasa Allah. Agar kita di sana bisa melihat diri kita siapa sebenarnya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ketika Allah menyekolahkan kita di setiap permasalahan hidup, di setiap kegagalan, kita harus menyadari siapa sebenarnya aku ini dan siapa Allah itu. Ketika saya merenungkan ternyata perut ikan itu merupakan suatu tempat yang terbaik untuk Yunus merenungkan kehidupannya kembali. Bapak Ibu sekalian, ketika kita ada di dalam sebuah persoalan, ketika ada di dalam sebuah pencobaan yang berat, duduk merenung, introspeksi diri akan menjadi lebih baik. Karena tempat itu merupakan suatu tempat di mana kita bisa melihat kebesaran Allah dan kerapuhan kita, yang mana kita harus kembali kepada panggilan itu. Sekali lagi saya sampaikan melalui mimbar ini, siapa saja yang melarikan diri hadapan Allah, dari hadapan Allah, hidupnya akan semakin terpuruk. Siapapun, mau hamba Tuhan, mau jemaat biasa, mau siapapun yang melarikan diri dari hadapan Allah, hidupnya tidak akan semakin baik. Oleh karena itu, ketika sadar dan segera bertobat. Dan kita mendapat keteladanan daripada Yunus, karena Yunus 180 derajat dia berbalik dari pemberontakannya, kemudian dia menanggapi panggilan itu. Yang terakhir ataupun yang ketiga, setelah bertobat tunjukkan buahnya. Ya. Setelah sadar kesalahannya lalu bertobat, tunjukkan buahnya. Pasal 3 ayat yang ketiga.
buah Yunus dari pertobatannya. Apa? Bersiap-siaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Tuhan. Tadi melarikan diri, sadar bahwa apa perbuatanku ini salah. Ketika aku melarikan diri, aku akan semakin terpuruk, aku akan semakin terpuruk, aku akan semakin jatuh. Untung puji Tuhan, Allah memakai awak kapal melemparkan aku ke laut. Puji Tuhan, karena ada ikan besar raksasa itu yang menelan aku. Sehingga aku di dalam perut bumi menyadari semua kesalahanku. Dan kesalahanku akan kutebus dengan kesetiaan. Sehingga pasal 3 ayat yang ketiga, Yunus tidak berkutik dan tidak berdaya. Dia harus mentaati kehendak Allah dan menyampaikan berita itu kepada kota Niniwe. Dan saudara tadi sudah dibaca kota Niniwe, termasuk rajanya meminta semua masyarakat, semua penduduk, termasuk hewannya berpuasa pakai kain kabung dan duduk di abu. Ini merupakan suatu langkah pertobatan kota tersebut untuk memperoleh pengampunan dosa dari Allah. Yunus mengucap syukur. Dan Yunus berjanji di ayat 9 pasal yang kedua, tetapi aku dengan ucapan syukur, dia bersyukur karena diselamatkan Tuhan. Kalimat berikutnya, akan kupersembahkan korban padamu. Yunus mau menebus semua kesalahan dengan berkorban. Saudara, apa yang Tuhan tuntut atas kita ketika kita menjadi anak-anak dan murid Yesus? Agar kita mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Kalau tubuh Bapak Ibu di dalam ruangan ini, pikirannya apakah mengembara kemana-mana? Atau fokus kepada firman yang dikhotbahkan pendeta? Bapak Ibu sendiri yang bisa melihat dan menilainya. Aku sedang fokus kepada khotbahnya pendeta, atau aku sedang mengembara pikiranku kemana-mana. Kalau Bapak Ibu pernah mengalami seperti itu, lalu tarik lagi pikiranmu, lalu bawa, kembalikan kepada firman Tuhan yang disampaikan, supaya fokus. Sayang, ibadah cuma 1 jam, tidak ada yang nyantel ke pikiran dan hati, karena kita tidak siap untuk menerima itu. 180 derajat. Dan Yunus memberikan korban persembahan sebagai bukti bahwa dia adalah bertobat. Pemulihan terjadi, kemenangan diraihnya. Ayat yang ke-10, lalu firman Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Nggak usah tanya, Pak Pendeta, daratan mana ya waktu Yunus dimuntahkan? Saya juga pusing kok nyari-nyari di Alkitab. Kira-kira di mana itu ya? Ya toh? Padahal perjalanannya sudah jauh, bermil-mil. Begitu dilempar ke laut, lalu Allah mengutus ikan. Begitu ikan lalu dilemparkan ke darat. Apa sudah dekat sama Israel? Apa sudah dekat sama Niniwe? Nggak tahu juga. Kalau dekat sama Niniwe, berapa kencengnya itu ikan? Pusing juga kalau digali, dicari tahu. Karena di dalam Alkitab tidak memberitahu di mana. Tetapi yang jelas, ikan itu memuntahkan. Saya nggak habis pikir. Kadang-kadang ada ikan tersesat, ada ikan hiu tersesat, ada lumba-lumba tersesat ketika lautnya dangkal. Betul? Kalau ini 18 meter kira-kira besarnya, berarti kalau dia minggir ke darat, masuknya ke air lagi susah, saudara, secara logika. Betul nggak? Bagaimana? Apakah dia dari dalam laut yang ikannya itu masih bisa bergerak-gerak, lalu dimuntahkan, kemudian Yunus itu kayak terbang itu, untung pasir. Kalau batu cadas, kepala Yunus pecah, nggak bisa lagi diutus. Saya membayangkan luar biasa juga ya ini. Bagaimana Allah menyeting, bagaimana Allah berkuasa membuat akhirnya Yunus masih hidup. Coba baca dan cari tahu, daratan mana? Kena pasir ataupun kena batu kerikil? Ya. Dilempar itu jauhnya seperti apa? Apakah cuma begitu saja? Enggak, saya pikir enggak. Karena itu perlu angin kuat dari dalam perut itu untuk mendorong dia keluar.
Enggak juga habis pikir saya memahami hal itu. Bagaimana Allah berkuasa luar biasa. Saudara, pemulihan terjadi. Ayat yang ke-10 ternyata Yunus dimuntahkan dari dalam air. Dan pertobatan itu dibuktikan pasal 3 ayat yang ketiga, di mana dia pergi ke Niniwe mentaati firman Tuhan. Rancangan Allah digenapi, pasal 3 ayat 5 sampai 9, kota Niniwe diselamatkan. Saudara, Tuhan Yesus punya hati bagi dunia ini yang belum menerima Tuhan. Kita anak-anaknya harus punya hati. Jangan seperti Yunus yang melihat orang bejat, melihat orang banyak berdosa, lalu dia tidak mau memberitakan itu. Siapa lagi kalau bukan kita anak-anak Tuhan yang tahu jalan kebenaran, yang tahu jalan keselamatan, yang harus memberitahu tentang keselamatan pada orang itu. Pelajaran penting yang perlu kita perhatikan adalah jangan lari dari hadapan Tuhan. Karena kita akan semakin terpuruk. Tuhan sudah luar biasa memakai Bapak Ibu Saudara. Ketika Bapak Ibu dipanggil untuk melayani, layanilah dengan sepenuh hatimu. Layanilah dengan kekuatanmu, layanilah dengan segalanya. Karena kita tahu Tuhan punya rancangan yang luar biasa. Jangan sekali-kali memberontak, melawan, bahkan menyalahkan Tuhan. Dari sudut manapun, ciptaan tidak bisa menyalahkan Sang Penciptanya. Karena kita lemah. Ketika Tuhan berfirman, tidak ada tawar-menawar, kecuali hanya taat menjalankan panggilan itu. Mari kita meresponi firman Tuhan pagi ini. Mari kita menyadari bahwa kita adalah umat pilihan Tuhan. Saudara diselamatkan dengan gratis, secara cuma-cuma, karena keselamatan itu anugerah, keselamatan itu kasih karunia. Tetapi ketika saudara dan saya menjadi murid Kristus, maka saudara dan saya tidak gratis lagi. Saudara dan saya harus membayar harga dalam kehidupan kita. Penyangkalan diri, hidup di dalam kebenaran, menjalankan perintah Tuhan, memberitakan firman Injil pada orang-orang yang belum mendengar Kristus. Kita bangkit berdiri dan kita akan mengangkat pujian sebagai respon. Ketika Bapak Ibu mungkin sekarang berada di dalam sebuah pemberontakan hati terhadap Tuhan. Mungkin berada di dalam ketidaksetiaan. Mari kita menyadari kesalahan-kesalahan kita. Jangan kita mengulangi kembali. Jangan kita jatuh ke dosa yang sama. Bangkitlah dari keterpurukan itu. Pandanglah Tuhan dengan kuasanya. Dan mari kita memiliki hati seperti hatinya Tuhan. Mengasihi jiwa-jiwa, mengasihi kota-kota, mengasihi bangsa-bangsa yang masih tersesat. Agar berita baik Injil keselamatan itu bisa membebaskan mereka dari dosa. Di hatiku terukir namamu ya Tuhan. Haleluya. Tiada ternilai. Yesus. Mari Tuhan, jamah setiap hati kami melalui pujian ini. Terukir namaku. Mari Tuhan. Biarlah pujian ini membawa kami sebuah perenungan yang semakin dalam. Bukan karena kuat gagahku. Kami percaya bahwa itu semata-mata karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya sadar, kami tahu bahwa kami sering terjatuh dalam perjalanan hidup kami. Aku terjatuh. Ya Tuhan. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan memeluk kami. Tuhan mengangkat kami, Tuhan menghampiri kami, Tuhan membangkitkan kami, memberikan semangat kami untuk bangkit dan menjadi pemenang. Katakan dengan sepenuh hati, hanya bagi Tuhan segala pujian kita, saudara. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat
dengan sikap kita menyembah dengan sepenuh hati itu. Hatimu terukir namaku di matamu, terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, Amin. namun hanya karena kemurahan. Hanya karena kemurahan-Mu ya Tuhan, kami ada sampai saat ini. Sekalipun kami lemah mudah terjatuh ya Tuhan, tetapi Engkau baik, Engkau mengasihi kami, Engkau memeluk kami, Engkau menggendong kami, Engkau membangkitkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Dengan cintamu betapa besar, dengan semangat. Katakan pujikan dengan megah lagi saudara, haleluya. Yes. bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai, salibmu Tuhan sungguh berharga. Engkau bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai, salibmu Tuhan sungguh berharga. Engkau Sungguh berharga, katakan. sungguh berharga. Katakan sekali lagi, sungguh berharga ya Tuhan. Sungguh berharga Engkau, Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan, karena firman-Mu menggores hati kami. Tidak ada orang yang bisa lari dari panggilan. Tidak ada orang yang bisa memberontak dengan Allah. Allah akan selalu tangkap kemanapun kami lari, Engkau terus mengejar kami. Sampai akhirnya kami berada di dalam rancangan Allah untuk kekekalan. Tuhan, ketika kami pernah jatuh di dalam dosa, hari ini kami mengakui atas segala dosa-dosa kami. Kami mau bangkit, kami tidak mau terpuruk. Kami tidak mau menyusahkan orang lain, kami tidak mau berdampak dosa kami merugikan orang sekitar kami. Pakailah kami ya Tuhan. Kadang-kadang di dalam permasalahan, di dalam badai topan kehidupan, disitulah kami memahami siapa Tuhan dan siapa kami. Untuk kami boleh sadar, jangan biarkan kami semakin jauh dari kehendak-Mu, karena kami akan semakin terpuruk dan semakin terburuk. Jiwa-jiwa di luar sana menanti kami Bapa. Utuslah kami, utuslah gereja-Mu Bapa, untuk menjadi pemberita kabar baik. Yesus telah datang menjadi juru selamat umat manusia. Di siapapun manusia yang mau membuka hati percaya kepada Yesus akan diselamatkan. Bagaimana Engkau juga akan mengasihi dan menyelamatkan kota Niniwe yang penuh dengan dosa-dosa itu. Pakai kami untuk mengasihi orang-orang yang membenci-Mu, yang menganiaya, yang mendiskreditkan kekristenan. Biarlah kami tetap mencintai dan mengasihi dan mendoakan mereka, agar mereka memperoleh pengampunan dosa dari Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami ingin bangkit dari keterpurukan dan kami ingin menjadi pemenang. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu, kita akan menyimak warta kita dalam minggu ini. Dipersilahkan tim multimedia.
Ibadah besok minggu depan pada tanggal 25 April, firman Tuhan akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Bambang Heru Pramono. Ya. Bapak Ibu dipersilahkan untuk mengikuti. Bagi seluruh sidang jemaat yang mengikuti ibadah secara live streaming dapat memberikan komentar hadir pada video yang sedang Bapak Ibu Saudara-saudari tonton ya. Diumumkan atau dihimbau untuk persekutuan WBI. Persekutuan WBI akan diadakan pada hari Selasa 20 April pukul 15 di ruang kelas Sekolah Baptis dengan acara menghias telur. Ya, ibu-ibu tua-tua menghias telur ya, bagus. Oke, Persekutuan Kaum Muda Baptis Palembang ya. Ini Sumba ya. Paduan pemandu acara Mrs. ya harusnya ya. Yuna dan teman-temannya. 24 April pukul 18 di Gereja Baptis Indonesia Palembang. Silakan kaum muda berduyun-duyun berdatangan supaya saudara juga boleh sehat. Tuhan memberkati. Ini nonton bareng ya, Sky via WhatsApp grup. ID-nya ada, kemudian tanggalnya 24 April pukul 18. Ya, silakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan bisa mengikutinya. Tuhan memberkati. Dalam rangka hari ulang tahun gereja ke-59, Gereja Baptis Indonesia Palembang bekerjasama dengan PMI Kota Palembang mengadakan donor darah untuk umum. Minggu pada tanggal 2 Mei 2021 pukul 10.30 sampai pukul 13. Ya, bisa menghubungi Bapak Rio Purbowo untuk pendaftaran. Ya, Tuhan memberkati. Kemudian aksi sosial dalam rangka yang sama yaitu HUT ke-59. Bapak Ibu sekalian diminta untuk mengumpulkan pakaian pantas pakai. Ya, kita akan salurkan pada saudara kita yang membutuhkan. Bisa menghubungi atau dikumpulkan barang-barang tersebut kepada Ibu Christine Kurniani. Tuhan memberkati. Dibuka penerimaan murid baru Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan TK SD SMP Baptis Palembang tahun ajaran 2021-2022. Ada diskon khusus ya. Silahkan Bapak Ibu mengikuti, ini gelombang ketiga periode April-Juni 2021. Saudara boleh menyampaikan kepada tetangga, teman, rekan, sahabat untuk boleh mendaftarkan anaknya di sekolah kita dengan diskon khusus. Next. Ya, persembahan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan yang mengikuti live streaming boleh dikumpulkan satu keluarga menjadi satu, kemudian dibawa atau diantar ke gereja. Ya, jam buka kantor kita itu dari Selasa sampai Sabtu pukul 8 sampai 16. Ya, bisa dititipkan di sekretariat atau di ruang pendeta. Lanjut. Ya, Bapak Ibu juga bisa memberikan persembahan persepuluhan melalui transfer dengan nomor rekening yang tertera di dalam layar kaca saudara atas nama Pendeta Immanuel Rojiono atau Lorencia Agnes dengan nomor rekening BCA 855-509-9670. Juga bisa memberikan persembahan melalui scan barcode QRIS berikut ini, ya, dapat melalui kode QRIS barcode Bank BCA. Dan juga melalui yang lain aplikasi-aplikasi yang disediakan di layar kaca Bapak Ibu bisa dilihat. Kemudian mari seluruh sidang jemaat diimbau mengikuti terus protokol kesehatan ya. Bapak Ibu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas ya. Ventilasi, durasi, jarak. Ventilasi itu maksudnya di rumah-rumah jendelanya dibuka ya supaya tidak pengap ya, udara terus langsung mengalir. Oke. Doa secara serentak seluruh jemaat silahkan mengikuti setiap malam jam 21 pokok-pokok doa dibagi melalui grup di WA gereja ya. Lanjut. Ya baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat berulang tahun diakon kita yang kita kasihi Bapak Diakon Bejo Theophilus hari ini berulang tahun 18 April. Tuhan Yesus memberkati, juga Bapak Andreas Kurnia Alam 20 April dan Ibu Esther
Engbilan pada tanggal 20 April. Selamat berulang tahun Bapak Ibu sekalian, dan Tuhan Yesus tentunya memberkati. Kemudian Bapak Heston Eka Siahaan 21 April, Bapak Samuel Catur Afrianto 22 April, dan Bapak Saka 23 April. Selamat berulang tahun Bapak-bapak, Tuhan memberkati, panjang umur dan sehat selalu. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah warta gereja kita. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri ibadah kita bersama-sama. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur karena pagi ini kami boleh belajar tentang kebenaran firman Allah melalui Yunus, seorang nabi Tuhan. Biarlah kami juga boleh mengambil sebuah hikmah, kami boleh meneladani kesetiaan dan pertobatannya, dan kami juga boleh menjadi pribadi-pribadi yang taat untuk melakukan kehendak Allah. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk saudara kami yang berulang tahun dalam pekan ini. Tuhan berkati mereka sekalian yang tidak kami sebutkan satu persatu. Biarlah tangan Tuhan terulur memberkati mereka tentunya dengan panjang umur, dengan kesehatan yang cukup, dan dengan kecukupan berkat jasmani maupun rohani. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, persembahan persepuluhan pagi ini yang akan kami berikan, jemaat-jemaat yang mengikuti live streaming yang akan memberikan persembahan juga Tuhan memberkati mereka. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kami tanpa terberkati oleh-Mu. Kami tahu bahwa inilah tugas tanggung jawab kami untuk mempermuliakan Allah sesuai dengan kebenaran firman Allah. Kami tahu janji firman-Mu, barang siapa menabur sedikit akan menuai sedikit, barang siapa menabur banyak akan menuai banyak. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Karena Allah akan memberkati orang-orang yang memberikan dengan sukacita. Terima kasih Bapak untuk berkat-berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa saudara-saudara kami yang mungkin sedang lemah fisik, sembuhkan sakit penyakit mereka. Kami doakan untuk Ibu Marcella, kami doakan untuk Pendeta Bambang, kami doakan untuk Ibu Siska, kami juga doakan untuk yang lainnya yang tidak kami sebutkan satu persatu. Tangan Allah terulur dan menyempurnakan kondisi fisik mereka. Bangsa negara milik-Mu, presiden, jajaran menteri, semuanya aparat negara, berkati di dalam mengelola bangsa ini, di dalam membawa bangsa ini akan semakin hari semakin baik. Dan biarlah pemerataan ekonomi terjadi, situasi kondisi yang terus COVID-19 semakin hari terus semakin berkembang. Kami doakan melalui vaksin yang dibagikan kepada seluruh masyarakat Indonesia boleh mencegah dan menanggulangi COVID tersebut. Terpujilah nama-Mu Bapa. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Antarkan kami tiba di rumah dengan selamat. Bapak Ibu sekalian, arahkanlah hati, pikiran dan rohmu, jiwamu kepadanya. Pulanglah dengan damai sejahtera. Jalanilah kehidupanmu dengan takut akan Tuhan. Dan biarlah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, kasih Yesus, kasih yang kekal, pemeliharaan, penyertaan, penghiburan rohnya yang kudus tercurah di dalam kehidupan saudara, memimpin hidupmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Yang percaya kita katakan bersama-sama, amin. Sebab Kau besar. Besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, silakan duduk dan bersaat teduh mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan, dan silakan
memberikan dan mengembalikan persembahan serta persepuluhan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sidang jemaat yang mengikuti live streaming, selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.